Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Beberapa hari yang lalu ada sebuah video yang cukup viral di masyarakat. Dan di dalam video tersebut ada seorang dosen ya, ini dosen ini. Seorang akademisi, seorang yang terpelajar tentunya ya. Dalam sebuah acara di mana dia itu mengeluarkan unek-uneknya dalam sebuah acara, dan acara tersebut tidak saya ketahui, tapi di dalam acara tersebut dihadiri oleh Direktur BNPT ya, dan dosen tersebut itu bernama Ahmad Rafiq, Sarjana Sosial MA, SOS MA. Itu salah satu dosen FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNSUD, yaitu Universitas Jenderal Sudirman. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak bersama-sama bagaimana apa yang disampaikan oleh dosen tersebut di dalam acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan adalah kepada Bapak Direktur Pencegahan Terorisme, Pak Prof. Irfan. Saya mengamati di media sosial kita di YouTube, awalnya adalah ada sekelompok YouTuber yang anti radikalisme, dan kita semuanya saya yakin sepakat bahwa kita semua adalah menyetujui anti radikalisme dan terorisme. Tetapi dalam perkembangannya, karena memang salah satu dari kelompok yang berfaham radikal adalah ada sekelompok habaib. Sekelompok habaib itu kemudian berfaham radikal oleh kelompok YouTuber itu memang diserang habis-habisan karena memang dia kelompok radikal. Tetapi dalam perkembangannya YouTuber di banyak channel itu kemudian dia menyerang seluruh kelompok habaib. Siapapun kelompok habaib dianggap ini adalah kelompok radikal, kelompok anti NKRI yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kita semuanya mengikuti perdebatan-perdebatan. Awalnya tentang nasab, dan pada akhirnya kelompok radikal justru muncul dari kelompok yang sebelumnya adalah anti radikal. Bagaimana tanggapan dari Bapak Direktur Pencegahan? Karena saya melihat ada indikasi ini kelompok yang dipelihara atau bagaimana? Karena ini akan merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Masa semua kelompok habaib dikatakan ini adalah keturunan Yahudi, harus dikeluarkan dari Indonesia? Semuanya di YouTuber yang anti radikal itu hari ini mengkampanyekan tentang hal itu, Pak Direktur. Bagaimana tanggapan dari BNPT? Dan apa maksudnya ada oknum dari BNPT ini? Menurut saya dia dalam tanda petik membackup kelompok YouTuber tersebut. Saya punya datanya. Saya punya datanya. Mengapa ada oknum BNPT yang membackup kelompok yang sebelumnya anti radikal ini, yang hari ini mengkampanyekan anti habaib? Karena habaib adalah bangsa Yaman, Yahudi, dan seterusnya. Barangkali mereka sudah mengasosiasikan bahwa kelompok habaib ini seperti di Palestina Israel yang akan merebut tanah air karena telah melakukan satu upaya pemalsuan makam, dan inilah yang dilakukan oleh Yahudi Israel di tanah Palestina, sehingga ini berbahaya. Ini apa maksudnya? Dan apa yang akan dilakukan oleh BNPT? Apakah ini bagian dari radikalisme atau tidak? Menurut saya berpendapat ini adalah bagian dari radikalisme yang akan memecah belah bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertanyaan ketiga, saya butuh nama oknum BNPT yang membackup yang tadinya tidak radikal menjadi radikal. Saya seorang akademisi, Pak, saya mengajar di kampus, tapi sejak BNPT berdiri saya menjadi direktur deradikalisasi. Sudah 6 kepala BNPT saya dampingi. Jadi kita bisa diskusikan dan mencari jalan keluar. Kita tidak bisa mencap atau atas nama negara, lembaga mencap orang-orang atau membackup orang yang melahirkan hasutan. Ini harus diselesaikan, Pak. Kalau bisa setelah ini saya minta namanya, itu baru saya bicara dengan kepala. Tentu ada strategi, ada pembinaan, ada pendampingan, ada pemberdayaan, seperti metode dakwah kita, bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ini saya tidak berani menjawab kalau misalnya bukan bidang saya, karena nanti semua ada jawaban, tidak ada pertanyaan yang tidak punya jawaban, tapi jangan-jangan salah ya. Jadi itu adalah videonya ya, video dari seorang dosen di Universitas Jenderal Sudirman. Dimana dapat kita simpulkan dari video tersebut bahwasanya dosen ini menuduh kepada YouTuber-YouTuber yang pro kepada penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman, bahwa YouTuber-YouTuber tersebut adalah para YouTuber yang membawa paham radikal, seolah-olah YouTuber itu adalah para teroris gitu ya. Kemudian dia mengklaim bahwa dia memiliki data untuk membuktikan bahwasanya para YouTuber ini
di backup oleh BNPT. Ini terus terang, saya ini baru tahu BNPT itu apa. Baru saya cari bahwa BNPT itu ternyata adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas di pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jadi BNPT itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan saya baru tahu ini, gimana tugas pokok dan fungsi itu adalah merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Nah, ini muncullah pertanyaan bagi saya. Sebenarnya, kalau memang kita ini adalah, atau para YouTuber-YouTuber ini adalah orang-orang atau sekelompok orang yang menyebarkan paham radikalisme, ya maka justru ini bertentangan dengan tugas dari BNPT sendiri. Dan tidak mungkin BNPT mengayomi sekelompok orang yang menyebarkan paham-paham radikalisme. Jadi ini rada aneh pola pikirnya itu kayak gimana ini? Pak dosen, waduh, ini paham atau enggak sebenarnya itu ya. Lalu, kalau kita ini membicarakan tentang radikalisme, jadi sebenarnya radikalisme itu apa sih? Kan harus tahu dulu apa itu pengertian radikalisme, kemudian arah dan tujuannya, kemudian poin-poin atau titik-titik yang biasa disebarkan kepada masyarakat untuk menyebarkan paham radikalisme tersebut, kan harus tahu. Nah, maka di sini mari kita telaah bersama-sama mengenai pengertian dari radikalisme itu sendiri. Jangan-jangan kita tidak memahami radikalisme, kemudian dengan mudahnya kita menuduh orang lain untuk sebagai orang yang memiliki paham radikalisme dan upaya untuk menyebarkan paham-paham tersebut. Maka di sini ya, gerakan radikalisme itu adalah sikap atau semangat yang membawa pada tindakan bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan yang mapan dengan menggantinya dengan gagasan atau pemahaman baru. Gerakan perubahan kadang disertai dengan tindak kekerasan. Nah, di situ digarisbawahi bahwa di dalam radikalisme itu ada tindak kekerasan. Nah, lalu apakah yang dialami, yang dilakukan oleh para YouTuber-YouTuber ini terdapat tindak kekerasan atau tidak? Itu pertanyaannya. Kemudian, radikalisme itu memiliki beberapa ciri-ciri. Satu, mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat dengan dirinya. Kemudian dua, mempersulit tata cara Islam yang dianut, bahwa sejatinya ajaran Islam bersifat samhah atau toleran dengan menganggap perilaku, hukum, dan ibadah. Yang ketiga, bersikap berlebihan dan dalam menjalankan ritual agama yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, mutlak dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, terutama terkait apa yang diyakininya, dan emosional dalam berdakwah dan menyampaikan pendapat. 5. Mudah berburuk sangka kepada orang lain yang di luar golongannya yang tidak sepaham. Kemudian keenam, mudah mengkafirkan atau label takfiri orang atau kelompok lain yang berbeda pendapat. Nah, itu sekelas mengenai radikalisme ya. Artinya, coba kita telaah bahwa yang dilakukan oleh oknum-oknum para habaib. Yang pertama adalah upaya atau tindakan untuk mengkaburkan sejarah. Ya, upaya untuk pengaburan sejarah. Dalam beberapa waktu yang lalu, itu sudah kita bahas mengenai beberapa hal dalam pengaburan sejarah. Saya kasih contoh, agar kita memiliki gambaran bagaimana sih pembelokan sejarah atau pengkaburan sejarah yang dilakukan oleh beberapa oknum-oknum itu. Ya, satu, bendera merah putih, sangsaka merah putih. Itu dikatakan bahwa itu merupakan usulan dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Namun ketika diteliti dan ditelaah, itu ternyata tidak ada data yang menunjukkan akan kebenaran hal ini. Kemudian mulai dari penggagas NU, Konun Asasi, bahwa Mbah Hashim itu meminta restu ketika didirikannya NU, yaitu meminta restu kepada seorang Habib. Dan ternyata juga ketika diteliti itu pun nggak ada datanya yang menunjukkan akan hal itu. Kemudian Habib Utsman bin Yahya dan peranannya di Hindia Belanda waktu di zaman Belanda, apakah beliau itu pro kepada masyarakat, kepada bangsa Nusantara, atau justru beliau ini adalah pro kepada pemerintah kolonial Belanda? Dan fakta-fakta sudah membuktikan, data-data sejarah, mulai dari surat menyurat antara dirinya, Habib Utsman bin Yahya dengan Senok Rogronya, dan dengan beberapa tokoh-tokoh Belanda, yang kemudian sampai Habib Utsman itu diberi satu medali emas, salib emas singa ya, dari Belanda, kemudian sampai mendoakan kesejahteraan Belanda.
Dan apakah tokoh yang bernama Habib Usman bin Yahya itu pantas untuk disebut sebagai seorang pahlawan? Nah, itu pertanyaan. Nah, tentu hal ini tidak sesuai dengan fakta dan data sejarah. Ya. Kemudian penentu hari kemerdekaan itu adalah ada seorang Habib yang dia itu menentukan bahwa hari kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, itu contoh-contoh di mana pengkaburan sejarah dan pembelokan sejarah itu memang ada. Ya, itu memang ada dan masih dilakukan. Nah, seolah-olah Indonesia ini akan dihilangkan sejarahnya. Tentu hal ini sangat membahayakan bagi negara. Ya, kemudian selanjutnya pembuatan makam-makam palsu dan pembelokan atau pemalsuan makam para tokoh-tokoh di masa lalu. Sudah ada contohnya yang ada di Yogyakarta, KRT Sumodiningrat. Itu dikatakan sebagai salah satu dari klan Balawi. Padahal sesuai dengan data keluarga Keraton Yogyakarta, itu tidak ada. Bahkan ada seorang profesor yang dia sudah meneliti akan hal ini, itu pun sama, tidak menemukan dan tidak menentukan bahwasanya itu adalah seorang Habib. Itu. Kemudian di Banyumas, yaitu Mbah Malik, ya, Mbah Abdul Malik, yang merupakan terah dari Pangeran Diponegoro, itu disebut juga sebagai seorang Habib. Nah, dan masih banyak yang lain mengenai pengaburan-pengaburan sejarah, pembelokan-pembelokan sejarah, dan pengklaiman bahwasanya tokoh-tokoh yang dulu berjuang untuk kemerdekaan Nusantara, untuk melawan penjajah, itu dikatakan sebagai golongan dari para habaib. Nah, ini berbicara data. Kan Anda ini adalah seorang dosen, adalah seorang akademisi. Seorang akademisi pasti dia tidak akan berbicara kecuali berdasarkan atas data. Sementara tuduhan-tuduhan yang disebutkan tadi, bahwa kami ini adalah, para YouTuber ini adalah orang-orang yang menyebarkan paham-paham radikalisme. Nah, itu buktinya apa? Kemudian mengenai mengenai pengusiran keturunan dari imigran Yaman atau imigran Arab, imigran dari luar. Itu kan bukan dari kami tuh, mah. Karena tidak ada satupun dari konten-konten yang saya buat, di situ terdapat pengusiran kepada imigran atau keturunan-keturunan imigran. Nah, adapun ketika misalkan ada netizen yang mengomentari tentang hal itu, kemudian netizen mengomentari pengusir dan mengangkat mengenai pengusiran kepada oknum-oknum yang seperti itu, yaitu di luar tanggung jawab. Karena itu adalah ungkapan dari isi hati mereka. Ya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa para YouTuber-YouTuber yang pro kepada penelitian Kiai Haji Imad itu memanas-manasi atau mengajak-ngajak kepada orang lain untuk mengusir kelompok tertentu dari Indonesia. Tidak ada. Ya kan? Justru ketika kita ini menelaah. Kembali lagi kepada definisi dari radikalisme itu sendiri. Jadi justru banyak dari YouTuber-YouTuber ini yang dipersekusi lantaran mereka ini mengungkapkan suatu kebenaran yang mereka yakini. Di mana kebenaran yang mereka yakini itu berdasarkan atas data, berdasarkan atas fakta, berdasarkan atas keilmuan, bukan berdasarkan atas fitnah ataupun yang lainnya. Nah, maka pertanyaannya, lalu orang-orang atau kelompok dari ormas tertentu yang melakukan persekusi di beberapa tempat, bahkan di banyak tempat, mulai dari di Banten, ya, kemudian di Yogyakarta, kemudian di Banyumas, kemudian di daerah-daerah lain, dari kalangan-kalangan YouTuber, banyak dari mereka yang dipersekusi oleh kelompok-kelompok mereka, oleh kelompok-kelompok habaib. Nah, kalau kita mau jujur, sebenarnya yang melakukan upaya penyebaran paham radikalisme itu adalah kelompok dari YouTuber-YouTuber yang pro kepada Kiai Haji Imad, atau sebaliknya, kelompok-kelompok yang pro kepada para habaib itu. Ya, padahal ini sudah jelas, gitu kan? Lantaran juga di sini kita mendapati banyak dari oknum-oknum penceramah, tidak hanya 1-2 orang, banyak, dan itu bisa dibilang bahkan bisa mencapai puluhan. Di mana di sana disebutkan seorang yang mengkritisi kelompok habaib dibilang sebagai iblis. Seseorang yang mengkritisi golongan habaib dibilang anjing, dibilang babi. Kemudian para ulama itu disebut sebagai babi. Kemudian juga memprovokasi masyarakat untuk mencaci maki. Tidak hanya ulama yang dicaci maki, bahkan pemerintah, mulai dari presiden, bahkan pejabat. Ya, kemudian dianjing-anjingkan. Kemudian seorang ulama yang ketika dia itu dekat dengan pemerintah, itu disebut sebagai anjing penjilat. Nah, sebenarnya yang memiliki paham radikalisme itu siapa? Apakah para YouTuber yang pro kepada Kiai Haji Imad, ataukah justru
kelompok yang sedang dikritisi oleh YouTuber yang pro kepada Kiai Haji Imaduddin. Nah itu, Anda kan seorang akademisi, seorang dosen. Kalau pola pikirnya dosen itu seperti ini, ya kan? Kemudian lalu bagaimana dengan mahasiswa yang diajari oleh Anda? Pola pikirnya akan menjadi seperti apa? Di samping lagi, banyak dari oknum-oknum Habib yang ketika menemukan sekelompok orang atau golongan tertentu yang tidak sependapat mereka, maka akan dituduh dengan tuduhan PKI. Betul kan? Padahal mereka tidak ingat bahwasannya dari golongan mereka itu sendiri justru ada dedengkotnya PKI di saat itu, di tahun pra kemerdekaan, bahkan pasca kemerdekaan. Apa itu? Anda ingat dengan DN Aidit, ya, Dipa Nusantara Aidit, yang meskipun oleh RA itu ditolak bahwa DN Aidit ini bukanlah keluarga dari Ba'alawi. Kemudian juga ada Sufyan Baragba. Kemudian ada Fahrul Baragba. Itu pun juga sama. Mereka ini adalah tokoh-tokoh dari PKI. Jadi yang sebenarnya yang memiliki pemahaman PKI itu siapa? Ya kan? Kalau memang kami atau segolongan orang yang dituduh sebagai PKI, ya tinggal disebutkan buktinya saja. Tidak usah menuduh-nuduh orang lain sementara bukti tidak ada. Anda ini bagaimana sih, Pak dosen? Anda ini dosen tetapi pola pikirnya kok tidak seperti dosen. Anda ini seorang akademisi tapi pola pikirnya tidak seperti akademisi. Ya kan? Dan masih banyak lagi. Ya kan? Misalnya seperti banyak dari oknum-oknum Habib yang ketika dalam ceramahnya itu mendoktrin kepada masyarakat, ya, menjejali pemikiran masyarakat dan menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah golongan manusia yang tertinggi di antara yang lain. Tidak ada kemuliaan yang lebih tertinggi dari kemuliaan yang mereka miliki. Lantaran mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi buktinya apa? Toh sampai saat ini penelitian dari Kiai Haji Imaduddin belum terbantahkan, ya kan? Kemudian hasil uji dari tes DNA itu pun haplogrupnya itu tidak menunjukkan orang Arab, apalagi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan justru hasil dari uji tes DNA itu menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu dengan haplogrup G yang menunjuk kepada Yahudi, Askenazi. Nah, sehingga hal ini tentu perlu diluruskan. Dan juga di sisi lain, ya, di dalam konten-konten yang saya buat, entah itu membahas tentang misalkan Habib Usman bin Yahya, entah itu membahas tentang nasab, entah itu membahas tentang beberapa kemuskilan, keraguan yang ada dalam tokoh-tokoh dari leluhur Ba'alawi. Itu semuanya saya katakan, itu semuanya saya buat berdasarkan atas data. Jadi saya ini tidak omdo, saya ini tidak omong kosong, lantaran apa yang saya katakan itu berdasarkan atau sesuai dengan data yang saya miliki, yang saya dapat. Nah, sehingga ketika Anda ini menuduh para YouTuber yang pro kepada penelitian dari Kiai Haji Imaduddin sebagai seseorang yang menyebar-nyebarkan kebencian, kemudian pengadu dombaan antara ulama dengan habaib, ya, sebenarnya saya tanya kembali kepada Anda, yang mengadu domba antara ulama dengan habaib itu siapa? Apakah Anda tidak ingat dengan ceramah dari seorang dai yang mengatakan Gus Dur itu buta mata, buta hati? Kemudian salah seorang dai lagi yang mengatakan pemerintah goblok. Nah, seperti itu. Kemudian Jokowi goblok. Nah, seperti itu. Kemudian dia itu tidak hanya mencaci maki pemerintah saja, ulama pun dia caci maki. Apalagi sekelompok orang yang tidak sepemikiran dengan mereka. Tentu akan dicaci maki habis oleh mereka. Nah, kenapa Anda ini justru diam? Anda ini justru diam dalam mengomentari kelompok-kelompok dari oknum-oknum Habib yang seperti itu. Anda ini sebenarnya melihat atau tidak? Memperhatikan atau tidak? Dakwah-dakwah dari oknum Habib yang seperti itu. Nah, kemudian belum lagi dari kalangan mereka ada seseorang yang diduga seseorang yang pro, bahkan anak buahnya Zionis, Yahudi Israel. Nah, apakah Anda menutup mata dari hal itu? Nah, sehingga sebenarnya yang membela negara, yang membela masyarakat, yang membela pribumi, yang membela bangsa Indonesia itu sebenarnya siapa? Apakah mereka yang mengatakan, jangan diadu domba antara masyarakat, antara ulama dengan habaib? Ataukah yang mengadu domba itu yang mengatakan bahwa luntang-runtung, penjilat ulama yang dekat dengan pemerintah itu adalah ulama penjilat, anjing penjilat. Nah, dan masih banyak yang lain lagi. Hai anjing, hai babi. Yang
perkataan ini diarahkan kepada baik itu ulama-ulama yang memakai sorban atau diarahkan kepada pemerintah itu sendiri. Jadi sebenarnya ini menjadi membingungkan ini. Menjadi suatu hal yang membingungkan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh dosen tadi. Nah, jadi ini nggak jelas malah. Kemudian masih banyak lagi itu, Mas. Ada lagi itu yang mengatakan bahwa ketika siapapun itu yang memakai belangkon seperti ini, itu dituduhnya sebagai liberal. Liberal dari mana? Atau tinggal lihat pola pikirnya bagaimana, ya kan? Secara amaliyahnya bagaimana, secara peribadatan bagaimana, ya, secara bersosial bagaimana. Itu bisa menjadi satu hal yang bisa menentukan apakah dia itu memang benar-benar liberal atau tidak. Kan sesimpel itu sebenarnya. Jadi walhasil udahlah, Anda ini, wahai Bapak dosen, jangan mudah untuk menuduh orang lain dengan menyebutnya sebagai orang-orang yang menyebarkan paham radikalisme. Ya, sementara Anda itu tidak memiliki bukti. Dan bahkan terus terang, kalau memang para YouTuber-YouTuber ini dinaungi atau di backup oleh BNPT, terus terang saya baru tahu BNPT itu siapa. BNPT itu lembaga apa, kemudian tugasnya apa, itu kan. Dan justru kalau mau jujur, yang pantas disebut sebagai golongan yang menyebarkan paham radikalisme itu adalah golongan yang suka mempersekusi kepada orang lain yang tidak sepaham, sependapat dengan dirinya. Itulah justru yang lebih pantas untuk disebut sebagai golongan radikal. Ya, ngerti ya? Mudah-mudahan video ini sampai kepada Bapak dosen ini. Jadi Anda itu jangan omdo. Anda ini jangan mudah untuk menuduh orang lain lantaran tidak sesuai dengan pemahaman yang Anda miliki. Ya. Dan kalau memang Anda punya data, itu silahkan disampaikan. Makanya jawaban dari Direktur BNPT itu ya bingung karena Anda tidak menyebutkan nama. Ya walhasil itulah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan video ini sampai kepada Bapak dosen. Dan mudah-mudahan Bapak dosen ini kembali lagi dalam jalur keilmuannya, lantaran beliau adalah seorang akademisi, dan seorang akademisi itu pasti tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali berdasarkan atas data, kecuali berdasarkan atas keilmuan. Nah, dan saya pun ketika membicarakan sesuatu, itu pasti akan saya upayakan untuk mengumpulkan data terlebih dahulu dan tidak langsung asal jeplak. Itu ya, barangkali yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.